Halo kawan semua, selamat datang kembali di Awan Kinton Channel. Ayo kawan, kita nonton. Pada video kali ini kita akan mereview film Samurai Banners tahun 1969. Karena film ini terlalu panjang, jadi kita buat part 1 terlebih dahulu. Oke, mari Kinton, mari kita nonton. Di sini ini terlihat seorang Ronin yang berjalan di tengah hutan. Ternyata dia menuju sebuah rumah yang ada di hutan. Setelah sampai di depan rumah tersebut, ada seseorang yang melempar sebuah koin dari pintu yang hanya dibuka sedikit saja. Koin tersebut adalah uang tutup mulut untuk Ronin dari si pemilik rumah. Ronin tersebut merasa kurang dengan hanya dibayar sebuah koin. Dia mengancam akan menguak kejahatan dan penipuan yang dilakukan oleh si pemilik rumah. Kemudian terdengar suara lemparan beberapa koin yang menjadi tanda bahwa sang pemilik rumah tidak ingin Ronin tersebut mengungkapkan kejahatan dan penipuannya. Setelah Ronin itu merasa cukup dengan bayaran yang diberikan, dia berkata bahwa sudah tidak mau lagi bekerja untuk si pemilik rumah. Dia berencana akan bekerja untuk Tuan Takeda Harunobu. Si pemilik rumah menyarankan untuk menyerang dan membunuh seseorang yang bernama Itagaki Nobukata, yang adalah salah satu jenderal kepercayaan Takeda. Menurut si pemilik rumah, dengan menyerang dan membunuh Itagaki, Ronin tersebut bisa mengisi salah satu posisi kosong yang ditinggalkan. Pada scene ini terlihat Ronin tadi dan seorang temannya menyerang Itagaki di tengah hutan. Teman Ronin tersebut berhasil dikalahkan oleh Itagaki. Kemudian muncul seseorang yang membantu Itagaki. Dia bertarung dan berhasil memotong tangan kanan Ronin itu dengan samurai. Ronin tersebut kabur namun dia dikejar dan kemudian dibunuh oleh orang yang membantu tadi. Itagaki kemudian memanggil sang penolong tersebut dan menanyakan siapa dia. Kemudian dia memperkenalkan diri bahwa dia adalah seorang Ronin dari Ushikabo, Provinsi Mikawa. Dia adalah Yamamoto Kansuke. Pada scene ini terlihat pemandangan Gunung Fuji. Yamamoto berjalan dengan pincang menuju desa Kai. Sampailah dia di sebuah bukit dengan sebuah rumah. Di sana terlihat banyak anak kecil yang bermain. Melihat kedatangan Yamamoto, anak-anak kecil itu lari ketakutan. Kemudian Yamamoto minum di sebuah pancuran. Dan kemudian menuju sebuah rumah. Di sana terlihat anak-anak kecil masih ketakutan dan kemudian mereka masuk ke dalam rumah. Terlihat seorang nenek yang sedang bekerja. Yamamoto meminta maaf berkali-kali ke nenek tersebut karena sudah membuat takut anak-anak. Namun nenek tersebut tidak mendengar. Kemudian terlihat seorang wanita keluar dari rumah tersebut. Dia adalah ibu dari anak-anak yang sedang bermain tadi. Wanita itu keluar dan melihat Yamamoto. Kemudian karena takut dia masuk kembali ke rumah. Terlihat seorang laki-laki yang membawa kayu bakar. Dia adalah pemilik rumah tersebut. Dia menanyakan siapa Yamamoto dan kenapa dia ada di sini. Yamamoto berkata bahwa dia suka pemandangan di bukit ini. Bisa melihat dengan jelas desa Kai. Laki-laki tersebut kemudian menyuruh Yamamoto untuk mencari pekerjaan di desa. Karena dia tahu bahwa Yamamoto adalah seorang pendatang. Yamamoto sedang ngopi santuy dengan seseorang. Ternyata dia adalah Itagaki, orang yang dia selamatkan di hutan. Di situ terdapat seorang anak muda bernama Nobusato, anak dari Itagaki yang menuangkan minuman untuk Yamamoto dan ayahnya. Itagaki sangat berterima kasih kepada Yamamoto dan menyuruh Yamamoto agar bersikap santai kepadanya. Setelah ngobrol-ngobrol, Yamamoto mengatakan bahwa dia ingin menjadi Ronin untuk klan Takeda. Beberapa orang sedang berkumpul dan melakukan rapat. Diketahui rapat tersebut adalah rapat dari klan Takeda. Inilah orangnya Tuan Takeda Harunobu. Rapat tersebut merencanakan penyerangan terhadap Suwa dari Shinano. Namun dalam rapat tersebut terdapat seseorang yang tidak setuju dengan perang tersebut karena pernah terjadi pernikahan dari keluarga Kai dan keluarga Suwa, yaitu Lady Nene dari Suwa. Namun Takeda tetap berencana menyerang Suwa karena Lady Nene sudah lama mati dan sudah tidak ada hubungan lagi antara Kai dan Suwa. Setelah rapat, Takeda dan anggotanya tetap berada di ruangan tersebut untuk melanjutkan acara pelantikan Yamamoto. Yamamoto ditanya kenapa dia ingin mengabdikan dirinya untuk desa Kai. Yamamoto menjawab bahwa dia menyukai keadaan desa Kai yang subur dan hal-hal bagus lainnya. Namun ada kekurangan desa Kai, yaitu tidak berbatasan dengan laut. Yamamoto juga menyukai slogan dari desa Kai. Cepat seperti angin, tenang seperti hutan, penakluk seperti api, tak terkalahkan seperti gunung. Furin-ka-zan. Tuan Takeda menerima Yamamoto sebagai salah satu jenderal perangnya dan akan diberi upah 200 dengan memimpin 20 pasukan tombak dan 80 tentara. Setelah dilantik, Yamamoto kembali berada di Bukit Kai dan bertemu dengan tukang kayu sebelumnya. Yamamoto sangat mengagumi keindahan yang dia lihat dari bukit ini. Kemudian terlihat seorang prajurit berkuda datang. Dia adalah Ogiwara Yoemon.
yang diutus oleh Takeda untuk menjadi pelayan Yamamoto. Ogiwara menyuruh tukang kayu yang bernama Hatanaka Buhai yang ternyata adalah salah satu prajurit di bawah Ogiwara untuk membuatkan Yamamoto minum. Karena Buhai adalah orang pertama yang Yamamoto temui di desa, Yamamoto meminta kepada Ogiwara untuk menjadikan Buhai prajurit pribadi Yamamoto. Buhai pun merasa sangat senang dan terhormat. Hasil dari rapat sebelumnya disetujui bahwa Kai akan menyerang Suwa. Terlihat pasukan perang yang merupakan pasukan dari Takeda, dia membawa pasukan sebanyak 20.000 orang. Mereka membuat camp di dataran tinggi Oizan dekat dengan Suwa. Di camp tersebut, Takeda menyuruh salah satu jenderalnya yaitu Nobushige untuk memimpin pasukan. Namun Yamamoto menyarankan untuk tidak menyerang, melainkan melakukan negosiasi. Yamamoto menyarankan hal tersebut karena dengan banyaknya pasukan yang dibawa, sudah tahu hasilnya akan seperti apa. Takeda pun menyetujui saran dari Yamamoto tersebut dan mengutus Yamamoto untuk melakukan negosiasi. Yamamoto ditemani dua prajuritnya berada di kastil Takeshima. Yamamoto bertemu dengan Tuan Yorishige yang merupakan pimpinan di Suwa. Yamamoto mengajukan negosiasi damai dengan Suwa dengan syarat Suwa tunduk di bawah Kai karena untuk menghindari pertumpahan darah yang sia-sia. Dengan pertimbangan yang disampaikan Yamamoto, Yorishige menyetujui negosiasi damai tersebut dan dengan itu berarti Suwa telah ditaklukkan oleh Kai. Saat Yamamoto akan kembali ke camp, Yamamoto melihat seorang wanita yang adalah anak dari Tuan Yorishige bernama Lady Komishi. Yorishige menyuruh Lady Komishi untuk menyapa Yamamoto, namun Lady Komishi malah pergi. Namun setelah Yamamoto menaiki kudanya, ternyata Lady Komishi dengan penasaran memandangi Yamamoto dari kejauhan. Setelah Kai menaklukkan Suwa dengan cara damai, Yorishige dan beberapa pasukannya datang ke desa Kai. Diketahui semenjak penaklukan, Yorishige sudah 3 kali datang berkunjung ke desa Kai. Di kastil, Takeda dan para petinggi membicarakan tentang kunjungan Yorishige yang terlalu sering. Ini merupakan hal yang tidak wajar dan sangat mencurigakan menurut mereka. Mendengar pendapat dari beberapa petingginya, kemudian Takeda meminta pendapat dari Yamamoto. Namun Yamamoto hanya ingin menyampaikan pendapatnya dengan empat mata. Setelah Takeda dan Yamamoto sudah berduaan, Yamamoto menyampaikan ide untuk membunuh Tuan Yorishige. Yamamoto menanyakan bagaimana pendapatnya kepada Takeda. Setelah mendengar beberapa pendapat dari petinggi-petingginya, Takeda pun mengiyakan. Takeda membuat acara untuk menyambut Yorishige dengan hiburan tari topeng khas Jepang. Setelah acara tari-tarian sudah selesai, Ogiwara menyerang Yorishige dengan meminta maaf terlebih dahulu bahwa dia diperintahkan untuk membunuh Yorishige. Dua pengawal Yorishige yang mencoba menyelamatkannya dibunuh oleh Ogiwara. Kemudian Yorishige dibunuh dengan tidak ada perlawanan. Takeda bertemu dengan Yamamoto di sebuah ruangan. Takeda menanyakan kepada Yamamoto kenapa memiliki ide untuk membunuh Yorishige. Padahal Yamamoto yang menyarankan negosiasi pada saat Kai akan menyerang Suwa. Yamamoto beralasan bahwa tindakan kunjungan Yorishige di desa Kai terlalu berlebihan dan menimbulkan kecurigaan bahwa Yorishige berencana memata-matai desa Kai untuk menyerang dan membunuh Takeda. Malam harinya Yamamoto diajak ngopi dan ngobrol oleh Itagaki. Itagaki khawatir atas tindakan Kai membunuh Yorishige akan mengakibatkan klan lain marah dan menyerang Kai. Yamamoto berpikiran lain untuk bergabung dengan klan lain dan menyerang Suwa sehingga mereka bisa menggunakan kekuatan klan lain untuk menyerang Suwa. Beberapa hari kemudian, Takeda dan Itagaki beserta pasukannya menyerang Suwa untuk memastikan penaklukan Kai terhadap Suwa. Pasukan Itagaki berhasil memenangkan pertempuran dengan mudah melawan musuhnya yaitu Fumonji dan Itagaki berhasil menguasai kastil Takeshima. Setelah menguasai kastil, Yamamoto dan beberapa pasukan masuk ke dalam kastil. Di dalam banyak anggota klan Suwa yang bunuh diri karena tahu Suwa telah kalah dari Kai. Kemudian Yamamoto menemukan Lady Komishi bersama dua pelayannya. Lady Komishi tahu bahwa negosiasi yang dilakukan Yamamoto dulu terhadap ayahnya adalah sebuah jebakan. Namun di situ, Lady Komishi tidak mau bunuh diri karena masih ingin hidup. Mendengar pernyataan dari Lady Komishi, para pelayan kecewa dan tetap menyuruh Lady Komishi untuk bunuh diri. Tapi Lady Komishi tetap ingin hidup, kemudian Lady Komishi pun pingsan. Karena kemenangannya terhadap Suwa, pasukan Takeda sedang pesta kemenangan. Yamamoto membawa Lady Komishi yang pingsan diikuti oleh dua pelayannya. Banyak prajurit yang tertarik dengan wanita-wanita itu dan ingin menyentuhnya. Namun Yamamoto mengatakan bahwa yang dibawanya adalah Lady Komishi. Siapapun yang menyentuhnya akan langsung dibunuh oleh Yamamoto. Rombongan Yamamoto pun kembali menuju desa Kai dengan membawa Lady Komishi menggunakan Norimono. Perjalanan berhenti di tengah jalan karena Lady Komishi merasa capek dan ingin istirahat. Di situ dia melihat pohon plum dan ingin memilikinya. Terlihat Buhei sedang menggali tanah, ternyata itu digunakan untuk menanam pohon plum yang disukai Lady Komishi pada saat istirahat perjalanan. Yamamoto terlihat sedang menemani Takeda berlatih panahan. Di situ Takeda mengatakan bahwa akan menjadikan Lady Komishi sebagai selirnya. Yamamoto sempat tidak setuju dengan keputusan itu, mungkin karena Yamamoto tertarik dengan Lady Komishi.
Namun karena Takeda sangat berkeinginan, Takeda tetap memaksa dan menyuruh Yamamoto untuk merayu Lady Komisi agar mau menjadi selir dari Takeda tanpa kegagalan. Yamamoto berada di kamar Lady Komisi menyampaikan bahwa Takeda ingin menjadikannya selir. Dengan tegas, Lady Komisi menolak keinginan dari orang yang telah membunuh ayahnya. Lady Komisi tidak mau bunuh diri karena dia ingin hidup dengan pilihannya sendiri. Namun mengetahui dia akan dijadikan selir, Lady Komisi menyesal dan ingin bunuh diri. Lady Komisi pun menolak dan kemudian menangis. Terlihat Lady Komisi keluar ditemani dua pelayannya. Ternyata Yamamoto menunggu di depan kamar Lady Komisi dan masih berusaha untuk membujuknya. Yamamoto berharap dengan menjadi selir Takeda dapat memiliki anak yang dapat menyatukan Suwa dan Kai dengan baik. Tiba-tiba istri pertama Takeda, Ibu Sanjo, datang bersama pengawalnya. Dia baru pertama kali melihat Lady Komisi dan langsung meledek Lady Komisi bahwa sangat menjijikan ketika dia mau menjadi selir dari orang yang telah membunuh ayahnya. Setelah meledek, dia langsung pergi begitu saja. Yamamoto kembali mengenang omongan Takeda tentang Lady Komisi saat latihan panahan. Terlihat Lady Komisi akan digauli oleh Takeda. Lady Komisi sebenarnya ingin menolak tapi tidak bisa berbuat apa-apa, dan akhirnya dia pun pasrah. Pada pagi harinya terlihat Lady Komisi menangis di dalam kamar, dan pelayannya merapikan baju Lady Komisi sambil memandangi Lady Komisi yang menangis. Untuk memperluas daerah kekuasaannya, Takeda dan pasukannya akan menyerang daerah Murakami yang berada di daerah Shinano. Mereka akan menyerang kastil Toishi yang dipimpin oleh Kasahara Kiyoshige. Seperti sebelumnya, Takeda melakukan negosiasi lagi, namun tidak diwakilkan oleh Yamamoto, melainkan oleh komandan perang lainnya. Anggota kelompok Kasahara tidak terima dengan negosiasi tersebut yang meminta agar Kasahara menyerah dan takluk di bawah Takeda, dan malah menantang Takeda. Mereka beralasan akan dibantu oleh Murakami. Perwakilan Takeda menceritakan bahwa Murakami telah dipukul mundur oleh Takeda di Uedagahara. Pasukan Takeda yang dipimpin oleh Amari Bizen dan Yokota Bicunokami telah berhasil mengalahkan Murakami. Namun Kasahara tidak begitu saja menyerah karena tahu bahwa Takeda memiliki ahli strategi yang handal yaitu Yamamoto. Kasahara tahu mengenai taktik yang sama yang dilakukan terhadap Suwa, dan negosiasi pun gagal. Kelompok Takeda pun kembali berkumpul di camp dan membahas tentang cara untuk mengalahkan Kasahara. Namun tiba-tiba ada pembawa pesan dari rumah Takeda. Pesannya adalah Lady Komisi telah melahirkan seorang anak laki-laki. Karena kelahiran anaknya itu, Takeda mengurungkan niat untuk menyerang Kasahara dan memilih untuk kembali ke desa. Di sebuah bukit, Yamamoto memanggil Buhai dan menceritakan bahwa Lady Komisi telah melahirkan seorang anak laki-laki. Buhai pun merasa senang dengan berita itu, namun Yamamoto tidak merasa senang. Kemudian Buhai pergi meninggalkan Yamamoto. Namun Yamamoto kembali memanggil Buhai dan menanyakan tentang perbatasan dari Murakami. Buhai yang paham betul tentang daerah-daerah itu menjelaskan bahwa yang ada di balik gunung itu adalah lautan. Yamamoto pun membayangkan lautan tersebut. Yamamoto menemui Takeda dan mengusulkan Takeda untuk tidak menarik mundur pasukannya dan lebih memilih untuk menyerang Kasahara. Yamamoto memiliki strategi lain untuk dapat mengalahkan Kasahara. Yamamoto dan beberapa pasukan Takeda mengepung kastil Toishi sambil membawa tombak yang di ujungnya terdapat kepala-kepala dari para jenderal pasukan Murakami. Yamamoto mengatakan bahwa kepala-kepala ini adalah kepala Mochido Danjo, Abe Jinpachi, dan 13 jenderal Murakami lainnya. Yamamoto juga mengatakan bahwa 1.200 pasukan Murakami telah tewas akibat serangan pasukan Takeda. Yamamoto menyuruh Kasahara untuk menurunkan benderanya dalam jangka waktu 2 jam. Kalau tidak, mereka akan benar-benar menyerang Kasahara habis-habisan. Terlihat Lady Komisi dan bayinya berada di sebuah kamar. Yamamoto mengunjungi Lady Komisi dan bayinya. Lady Komisi sangat senang atas kelahiran anaknya, dan dia meminta Yamamoto untuk melindungi anaknya yang diharapkan Lady Komisi akan menjadi penerus dari Takeda. Lady Komisi meminta hal seperti itu karena dia telah melakukan semua yang dikatakan Yamamoto. Di sebuah taman bunga yang terasa amat tenang, para petinggi Kai berkumpul santai dan membicarakan ketenangan yang dirasakan, dan membicarakan juga tentang Murakami dan klan lainnya. Ternyata mereka berkumpul untuk menghadiri suatu acara pesta. Pada pesta tersebut, Takeda mengumumkan nama dari anaknya bersama Lady Komisi. Anak itu diberi nama Takeda Shiro Katsuyori. Setelah acara selesai, tiba-tiba datang seorang pembawa pesan dengan keadaan terluka. Dia menyampaikan pesan bahwa pasukan Uesugi Norimasa dibantu Musashi Fuefuki dan 22.000 pasukannya berada di perbatasan Ueno.
Takeda dan para jenderal berkumpul dan berdiskusi untuk menyerang balik. Takeda menyuruh salah satu jenderalnya untuk memberi kabar kepada Itagaki, yang saat itu sedang berada di utara untuk melakukan penyerangan. Namun Yamamoto mengajukan diri dan dia akan memberi kabar kepada Itagaki. Takeda pun menyetujuinya. Yamamoto bersama dua prajuritnya berkuda menuju tempat Itagaki. Setelah sampai, Yamamoto mengatakan bahwa ada penyerangan di perbatasan Ueno. Itagaki sudah tahu dan menunggu kabar dari Takeda untuk bergerak. Itagaki mengajak Yamamoto untuk membantunya, namun Yamamoto kelelahan dan meminta untuk beristirahat dahulu dan akan menyusul Itagaki. Di rumah, Lady Komisi dan pelayannya mendengarkan kabar bahwa Itagaki menang dalam pertempuran dan berhasil mengalahkan 1.219 pasukan musuh. Kemudian Takeda datang dengan membawa 16.000 pasukan dan mengalahkan lebih dari 4.700 pasukan musuh. Setelah berperang, Yamamoto dan Itagaki ngopi-ngopi di sebuah camp. Di situ Yamamoto mengungkapkan keinginannya untuk menguasai seluruh Jepang dan membangun Jepang yang baru. Itagaki merasa impian Yamamoto terlalu besar dan sulit untuk mencapainya, apalagi dengan umur Takeda sekarang tidak mungkin untuk mencapainya. Yamamoto mengatakan bahwa impian itu bisa dicapai 15 atau 16 tahun lagi setelah Katsuyori dewasa dan menjadi pemimpin Kai. Itagaki tidak setuju dengan pernyataan Yamamoto untuk menjadikan Katsuyori sebagai penerus Takeda. Itagaki lebih memilih anak dari istri pertama Takeda sebagai penerus karena menjaga identitas keluarga. Namun Itagaki juga mengkhawatirkan Lady Komisi dan anaknya. Itagaki takut terjadi perselisihan keluarga dan dapat mengancam nyawa Lady Komisi dan anaknya. Itagaki pun menyarankan Yamamoto untuk memindahkan Lady Komisi dan anaknya ke Suwa. Saat musim dingin terlihat rombongan Lady Komisi dan anaknya dikawal oleh Yamamoto. Lady Komisi dan anaknya sedang dalam perjalanan menuju Suwa. Di sebuah danau yang beku, mereka berhenti dan Lady Komisi mengingat masa-masa kecilnya di danau itu. Yamamoto pun baru mengatakan bahwa perjalanan ini untuk mengantar Lady Komisi dan anaknya untuk tinggal selamanya di Suwa. Lady Komisi pun kaget dan tidak menyangka dengan hal itu. Lady Komisi pun langsung menutup jendela. Terlihat Yamamoto dan Itagaki sedang ngobrol tentang pemindahan Lady Komisi dan anaknya. Itagaki tahu kalau Lady Komisi kembali ke istana Takashima akan membangun kenangan-kenangan buruk masa lalunya. Itagaki pun telah menyiapkan rumah besar untuk Lady Komisi dan anaknya di Kosaka Kuil Kanon, berjarak 4 km dari istana. Perjalanan dilanjutkan, namun Yamamoto melihat bercak darah di sepanjang jalur perjalanan. Rombongan pun berhenti. Yamamoto mengecek Norimono yang ditumpangi Lady Komisi. Ternyata benar darah itu berasal dari situ. Ketika dibuka, ternyata yang berada di dalam bukan Lady Komisi, melainkan pelayannya. Ternyata Lady Komisi kabur dan pelayannya menggantikannya. Akibat dari tindakannya, pelayan itu pun bunuh diri. Yamamoto pun memanggil Ogiwara dan menjelaskan keadaannya. Yamamoto meminta Ogiwara untuk tutup mulut dan Yamamoto akan mencari Lady Komisi sendiri. Yamamoto berkuda menyusuri jalanan penuh salju untuk menemukan Lady Komisi. Yamamoto pun menemukan jejak Lady Komisi. Lady Komisi yang tahu bahwa Yamamoto mencarinya terus berlari menghindari Yamamoto, sampai akhirnya dia menemukan sebuah rumah dan masuk ke dalamnya. Yamamoto pun tahu Lady Komisi ada di rumah tersebut dan terus memanggil Lady Komisi. Akhirnya Lady Komisi pun mengizinkan Yamamoto masuk. Perang terjadi antara Takeda dan Murakami. Sekian dulu untuk part pertama film Samurai Banners. Untuk kelanjutannya jangan lupa nonton next video. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.